Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang makna di balik pertemuan mantan Presiden Joko Widodo dengan Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang terjadi pada kemarin ya Rabu 15 Januari 2025. Pertemuan digelar di Keraton Kilen atau Keraton Barat. Jokowi mengaku sebagai pihak yang diundang, dan keduanya baik Sri Sultan maupun Jokowi sama-sama mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi antar dua tokoh bangsa. Pertemuan itu menjadi menarik karena di tengah dinamika politik yang sangat cepat, yang dalam beberapa hari kita prediksi akan terjadi perubahan konstelasi politik, terutama antara Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ada banyak variabel untuk mengukurnya atau menilainya, atau menjadi dasar dari penilaian sebuah opini. Salah satunya tentu pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat HUT PDIP. Kala itu Megawati mengirim kode keras kepada istana bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi garis keras, sekaligus membantu mewujudkan program dan visi misi Presiden Prabowo, yang kemudian ditanggapi dengan begitu cepat oleh istana. Bahkan Muzani, Sekjen Partai Gerindra, mengaku sebagai pihak yang menjadi perantara pembawa pesan Prabowo kepada Megawati. Dan kita duga Megawati kemudian menggunakan anaknya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, sebagai pembawa pesan sebaliknya. Jadi komunikasi antara Prabowo dengan Megawati sudah terjalin melalui orang-orang kepercayaannya. Pertemuannya masih ditunggu, pertemuan keduanya secara fisik. Bertemu mungkin menikmati nasi goreng bikinan Mbak Mega, kalau bahasa Prabowo kan, nasi gorengnya enak. Jika pertemuan itu terjadi, maka perubahan konstelasi politik bukan lagi wacana, dan yang terdampak dari perubahan besar itu adalah Jokowi. Apakah Presiden Prabowo kemudian bisa menggunakan momentum itu untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi? Itu dapat kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Meskipun Prabowo sudah pernah mengatakan bahwa dia tidak berada dalam bayang-bayang Jokowi, salah satunya ketika mengatakan di acara Tanwir Muhammadiyah ya, Desember lalu, bahwa dia tidak menggunakan orang-orang Jokowi sebagai bagian dari komposisi kabinetnya, melainkan orang-orang dari koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Maju. Kabinetnya dinamakan Kabinet Merah Putih. Nah, jika terjadi polarisasi antara Jokowi dengan Prabowo menggandeng Megawati dan Jokowi menggandeng Sri Sultan, itu akan sangat menarik, sebuah pertarungan politik yang cukup menarik. Pertanyaannya kemudian, apakah Sri Sultan mau dibawa atau dalam gerbong Jokowi? Kalau kita menduga Sri Sultan tetap akan sebagai tokoh yang mengayomi semuanya dengan posisinya yang sangat dihormati. Sri Sultan saya yakin tidak akan ikut larut dalam
pertarungan politik. Lalu bagaimana nasib politik Jokowi ke depan jika andai terjadi koalisi yang lebih hangat antara PDIP dengan Presiden Prabowo? Karena kan selama ini yang menjadi ganjalan PDIP untuk mendukung secara langsung terhadap pemerintahan Prabowo adalah adanya asumsi bahwa Prabowo dalam tanda petik ya dikendalikan oleh Jokowi. Banyak kebijakan-kebijakan Prabowo yang diasumsikan dipengaruhi oleh Jokowi. Itu yang kemudian menjadi ganjalan bagi PDIP. Jika kemudian Prabowo bisa melepas itu, maka PDIP otomatis akan merata. Nah, di sini akan terjadi polarisasi tadi itu. Apakah kemudian jalan politik Jokowi akan terjal gitu? Jokowi memang tidak mengincar lagi posisi-posisi strategis atau posisi-posisi politik di Indonesia ya, karena sudah selesai lah, jabatan tertinggi kan sudah diraih, sudah menjadi presiden, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi wali kota. Jadi secara politik Jokowi sudah mencapai semuanya, sehingga tidak ada lagi ambisi untuk meraih jabatan tertentu, termasuk mungkin juga ketua partai ya. Kelihatannya belum, kita belum melihat tanda-tanda, belum melihat gestur, belum melihat sinyal Jokowi akan masuk ke dalam partai tertentu, PSI maupun Golkar yang paling sering diisukan. Tetapi Jokowi punya ambisi lain untuk kepentingan putra-putranya, untuk kepentingan menantunya, terutama kepentingan Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya yang saat ini menjadi wakil presiden. Pertarungan di 2029 akan sangat sengit manakala Prabowo kembali maju untuk periode keduanya. Sebab jika itu terjadi, kemungkinan Prabowo menggandeng Gibran itu kecil. Terlebih jika kemudian sudah bergandengan tangan dengan PDIP. Artinya Gibran mungkin akan diplot untuk calon presiden menantang Prabowo. Nah, di situ akan terjadi pertarungan yang sengit. Jokowi kan dikenal lihai, dia belum pernah kalah ya dalam kontestasi elektoral. Wali kota Solo 2 kali, gubernur Jakarta sekali, pemilihan presiden 2 kali, dia selalu menang. Kemudian menjadi decision maker dalam pilkada juga cukup ampuh gitu, memenangkan jagoan-jagoannya, kecuali di Jakarta ya. Karena Jakarta ada faktor lain, ada faktor Anies Rashid Baswedan, kemudian menjadi mengganjal ambisi Jokowi. Andai kemarin Pramono Anung, Rano Karno tidak buru-buru menggandeng Anies, kemungkinan Jakarta juga dimenangkan oleh Ridwan Kamil Suswono yang dijagokan oleh Jokowi. Maka ambisi berikutnya adalah memastikan anak-anaknya, menantunya, termasuk Bobi Nasution ya, di Medan di Sumatera Utara, menjadi gubernur terpilih Sumatera Utara, itu untuk mulus, melenggang mulus dalam jagat politik Indonesia. Gibran menjadi presiden gitu kan, nanti Bobi kemudian masuk dalam kabinet atau terus menjadi gubernur di Sumatera Utara setelah 2029 ya. Itu adalah hal-hal yang memang sepertinya gitu kita melihatnya menjadi target Jokowi berikutnya. Oleh karenanya Jokowi tidak akan melepas para
relawannya, kelompok-kelompok relawannya juga tidak akan melepas cengkeraman politiknya di partai-partai yang memang dalam tanda petik ya dapat dikendalikan gitu, seperti Golkar. Itu Jokowi tidak akan melepas, meski dalam prediksi saya belum lah untuk saat ini belum akan mengambil alih tampuk kepemimpinan Golkar, karena cukup percaya, masih percaya kepada Bahlil Lahadalia, ketua umum Golkar saat ini ya. Jadi Jokowi akan memastikan simpul-simpul kekuatannya tetap berjalan, tetap memberi warna sampai dengan 2029 hingga anaknya aman di posisi wakil presiden atau bahkan presiden, kemudian menantunya juga aman di posisi gubernur Sumatera Utara. Itu maka pertemuannya dengan Sri Sultan ya menjadi menarik, karena bagian dari, kalau kita membacanya, itu bagian dari rencana Jokowi jangka panjang sebagai langkah antisipasi manakala Prabowo kemudian merapat dengan PD Perjuangan, dengan Megawati Soekarno Putri. Menurut saya itu saja teman-teman, bahasan tentang pertemuan Jokowi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, kaitannya dengan perubahan peta politik di tingkat elit antara PDIP dengan Istana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.